Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, guru kita, bapak khalifah yang hadir pada malam ini, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nalai memberikan kesempatan kepada kita untuk datang bersama-sama malam ini, mulai dari Gori Ijako sampai salat Isya dan tambah kini dengan tausiah nama orang ini, tausiah atau majelis taklim. Mudah-mudahan Allah Taala mengampuni seluruh dosa kita nalih kini dan menerima seluruh amal kita, sehingga bisa kita jadikan boka untuk hidup di kampung akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita ucapkan, doakan kepada Allah, mudah-mudahan salawat dan salam kita disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dipertemukan di Allah SWT dengan Nabi kita Muhammad SAW di dalam surga Firdaus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, biasanya kalau dalam beribadah jago di dalam fikih ya, ada di situ kitab Tharah dulu lah mulai baca kitab bersuci ya, sampai ke sembahyang, puasa, zakat, naik haji, itu namanya fikih. Ada di antaranya kitab bagiannya bagian ibadah, ada bagian munakahat, ada bagian muamalat, ada jinayat ya. Jadi nalalamu ndak tahu baca itu masalah muamalat. Nah, kini tengok di bab muamalat, kini masalah fikih ya. Ana muamalat juga yaitu nan muamalat jago tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam atau bertani, bersyarikat, dan usaha-usaha lainnya. Itu diantaranya nani maksud dengan muamalat ya. Iko pengguna dawa antara satu dengan yang lain. Contoh jual beli, kalau orang menjual eko membantu orang membeli eko, tidak jago oleh contoh do pajak, awak pajak lega doke ke mah pada kapokannya ke pasarnya jauh, dia wali pajak doke maka bisa aja beli tahu itu nama tolong menolong ya. Orang menjual menolong si pembeli, tidak jauh oleh orang membeli tak tolong bukan penjual, sudah itu menolong pula sehingga ada untung adanya seketik. Nah, kamu menolong.
Jadi ibu bapak sadore ada aturannya, ada cara ditunjuan di agama. Kalau tidak sesuai di aturan dan tunjuan di agama, maka itu tidak boleh dilakukan. Ya. Baca Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jual beli halal boleh, tapi riba haram. Nah, itu kan perlu kaji lo. Nama nan jual beli, nama nan riba. Nah, kan perlu deh. Kalau ndak ada ilmu awak, tidak bisa awak motor jalan. Tapi kalau ada ilmu awak, baru bisa jalan awak. Nah, nan awak kajon. Dalam ayat lain Allah jadikan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Surah An-Nisa ayat 29. Artinya janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Nah, jangan makan haroto di antara awak kau dengan cara batil. Ada nak bawa lah, ada nak bacilu, bagai-bagai lah. Tapi kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, jual beli rela, ya. Itu nak dikojon. Kalau ndak aja itu sama ciduginnya go dobok lagi orang ndak sakit kaki ini. Tapi kalau biasa di sakit kaki. Kemudian ibu bapak rukun jual beli adalah barukun. Kak sama dulu kan adalah barukun. Saya ini berapa banyak rukun dulu? Berapa? Dah lupa. 6 ya. Kalau rukun salat, 3 boleh. Jual beli adalah rukun. Kalau tidak ada rukun, tidak terpakai rukun jual beli, tidak sah jual beli. Itu nak rukun jago. Rukun jual beli yang pertama ada si penjual dan ada si pembeli. Kalau tidak ada orang pembeli penjual ada tu tidak jual beli no. Jadi ada dua sama jo rukun nikah. Ada wali, ada lo nang sosi, ada lo nang kena nikahan. Itu yang pertama, ada si penjual, ada si pembeli. Sudah itu penjual pembeli itu adalah syaratnya. Siapa yang mulia menjual dan siapa yang mulia membeli. Kan perlu deh. Syaratnya yang pertama barakah. Barakah orang ni. Tidak bingung ni. Kalau bingung tu banyak awak saja. Ogo murah itu tingginya. Jual dia nak berbadi nak Arab. Itu malah jaya.
Itulah pertama syaratnya si penjual atau si pembeli. Kalau nak bakarnya si penjual tu bisa saya doktrinya. Kalau si pembeli tidak bakar tu bak si pembeli saja. Dia tinggi nombor. Tak boleh aja tu. Pada itu dia harus bakar nak jangan ada tak kicuh. Kalau orang nak bakar, contoh orang gilo atau orang bodoh, tidak sah jual beli dia. Kalau datang keluarga, tak ada beli dia. Ya jual beli tak sah dah. Bagi kan tadi. Itu syarat pertama, bakar. Orang gilo boleh bakar? Tidak. Orang bodoh? Tidak. Syarat yang kedua, dengan kehendak sendiri. Inyo nak beli. Inyo nak menjual. Indak terpaksa. Artinya jual beli ke suku sama suku antara din minkum tu insyaallah. Syarat yang ketiga, indak mubazir atau pemboros. Sebab harta orang yang wazir itu di tangan walinya. Nah, ini pemboros orang jago lebih ni boleh wali sah. Tak ada guna dia wali yo. Itu termasuknya orang nak angkat nendak pakai gol di wali panjang zat tu nama mubazir. Nan kompe balik atau lah bawa umurnya 15 tahun ke atas atau lah dewasa. Kalau nak ketik bah, anak ketik indah sah jual beli jinyo. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil. Kuali roti, nasi bujang, nandui bujang. Godok, onde-onde. Ya. Kerupuk. Itu menurut sebagian ulama. Badai mulianya, karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu saja menjadi kesulitan dan kesukaran. Sedangkan agama Islam tidak menciptakan kesulitan, tapi kemudahan. Ya wali sibuk je nya, wali es tu ibu sibuk. Ogo pasaran lobe lo, wasuana nak leulia lain. Tapi kalau balikan sarungnya, boleh jilbabnya untuk amaknya, untuk apa leulia. Tak tu lah tinggi logo. Kalau anak-anak ukurnya tadi kan 6 mulia lah baliknya umur 5 boleh kata. Itu syarat penjual dan pembeli ada dompet tadi. Kanlah doa itu dompet itu ya. Kemudian rukun yang kedua, jopiti atau benda yang dibeli, jopiti dibeli. Awak beli contoh baju, sulap, awak beli jopiti, nak beli benda, sepatu, baju, unda dan sebagainya. Adalah apa syarat? Ada syaratnya. Anak pertama syaratnya suci. Suci kau balain jo bersih.
suci dia. Ya. Semua jawab bolu aja. Nyola bersih ya. Tapi olah suci, olah asal doa belum tentu lah. Kalau tak cukup syaratnya, dia rukunnya tentu ada bolu aja. Orang yang boleh sembahyang adalah orang yang suci dan sah doa. Tidak ada di badannya, di tempatnya, di kainnya najis atau hadas, baik hadas ketek atau hodam, atau namanya suci. Dibawa ke sembahyang. Tapi kalau di Bonjo Bali barang cako boleh ko harus suci. Barang najis tidak sah dijual. Tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak. Kulit binatang. Nah, sudah ikubah. Kok bau bantiang. Nah, disamak dulu. Nah, itu hadis ada hadisnya, ada dalilnya kayak gini. Hadis riwayat Bukhari Muslim, hadisnya panjang. Artinya Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berbala itu ada waai. Ya mungkin anjing ya. Bertanya orang, bagaimana dengan lemak bangkai? Ya Rasulullah, karena lemak itu berguna cat perahu. Lemak untuk nombok mau gini dompol. Buik minyak kulit dan minyak lampu. Bagi Nabi tidak boleh, semua itu haram. Jadi nanoji itu tidak boleh Nabi. Celakalah orang Yahudi tak kalau Allah mengharamkan lemak bangkai. Mereka hancurkan lemak itu sampai menjadi minyak. Kemudian mereka jual minyaknya, lalu mereka makan uangnya. Itu menurut hadis itu. Di nanjoleh najis tak boleh dijual. Itu syarat pertama, suci. Syarat yang kedua, ada manfaatnya. Nak dijual ko, nak dibeli ko, ada manfaatnya. Tak ada manfaat kalau dibeli. Tak ada manfaat, tak ada guna ni. Lain malu orang beli. Tak, itu nama termasuk pasti rego ni. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya, karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan atau memboroskan harta. Yang terlarang dalam kitab suci Al-Quran. Banyak Allah dalam Al-Quran, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya pemboros atau pembazir adalah saudara-saudara setan. Kadang-kadang Dewi Ibu ada kadang-kadang baju ladu lamari itu bolinya jeleng. Ladu lamari penuh-penuh sih itu. Boli jeleng itu. Itu mau bazir mau enggak? Ya, model aku abi-abina modelnya tu balik kan dalam mall ya.
buka lemari dia dapat benda baru dia. Nya ditanya sok deh. Banyak ko pada kona-konaan pas sembahyang pengen soji. Inyo nonton soal den tak pakai dia Tuhan. Nya no bolio nya itu nama pasti itu. Tidak tak pakai deh. Nya bolio. Itu nama pasti itu. Haram nih. Dituntut kondana kotona tak pernah dibawa antena wa sembahyang lagi nih. Dan untuk ke dunia ini Tuhan. Itu nak bersyukur nikmatnya, syukur nikmat dibawa untuk bisa menuki awak kepada Allah SWT, bisa manten awak sembahyang. Kehujan lagi dibawa oto ya. Kalau tak ada oto pakai mantel. Ya sampai yo. Atau syarat nang ka dijual atau nang ka dibeli. Ya. Ada manfaatnya itu yang kedua. Nang ketiga, barang itu dapat disorahan. Dapat disorahan. Dan boleh gua ya. Boleh gua buku. Tidak sah menjual satu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli. Misalnya ikan dan lauk, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampas, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya atau kecuhan. Entah itu encak tidak, entah itu dapat ikan tidak, atau menjual buah dari batang. Ya. Atau padi di sawah atau ubi dalam tanah ayu. Ini dapat disorahan bagaimana berapa kilo. Doang gini kan dia tak tahu tuh. Dulu kan ada gini jualan itu tebatang. Jual sebatang orang jual membeli tu deh. Kalau dimasak jual. Atau manggih banyak. Boleh itu? Tidak. Nang ketiga itu ya barang itu bisa disorahkan, bisa ditengok. Nang keempat, barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual atau kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakan. Tolong jual nikote, tolong jual Honda dan dia nyulang kawa. Wak jual tu beli atau orang nak mau sahon si jualnya jawab. Jadi menjual punya orang nindak wakilnya kawa ndak boleh. Contoh Honda lah mau rumah ada Shopee mana itu jual nih. Nah kompe barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli. Zat, bentuk, kadar atau ukuran dan sifat-sifatnya joleh sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh mengecoh. Joleh barang jago. Itulah diantaranya syarat-syarat jual nang kali jual atau nang kali beli. Ya. Kemudian rukun yang ketiga, jaga rukun yang pertama ya penjual atau si pembeli. Ada si penjual, ada si pembeli.
Yang kedua, uang atau benda yang akan dibeli. Nah, syarat-syarat itu baru yang tak disuci. Nah, rukun dan ketiga ada lupa ijab dan kabul. Nah, ada lupa ijab dan kabul. Kalau dalam nikah lupa ijab kabul mah angkah tuka bimahring kaza. Dan nikahan engkau ya anak kandung dan menemui itu dengan mahnya sekian. Saya itu banyak orang nanyakan itu kabil tu nikah bimahring kaza. Ya itu nama ijab kabul. Kalau juali dan juayan, nah juali itu nama ijab kabul. Kalau di mukanya halal. Ijab adalah perkataan penjual. Umpamanya saya jual barang ini sekian. Nah, dijawab dengan beli atau kabul diterima. Banyak saya terima, saya beli dengan harga sekian. Nah, itu nan jual beli. Kejual ayam mak kau ambil ikunya yang tua. Jual toke. Perlu itu dijual ayam. Ya ada beli berapa aja. Kalau orang tahu, tapi kalau tak tahu, itu tak begitu. Jadi kalau di kojonnya itu tapi doa palu, tapi kalau di kojonnya itu ada palu mungkin bisa tidak sah juali. Kemudian kece menurut ulama yang mewajibkan lopa itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat. Nah di lopa itu keadaan ijab dan kabul berhubungan, itu syaratnya. Ijab kabul itu berhubungan dijual ya beli. Nah kedua, makna keduanya adalah mufakat atau sama walaupun lupa keduanya berlain. Nah, tujuannya jual beli. Nah ketiga, keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain. Seperti katanya kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian. Kau jadi boy dan jual gua. Tapi kalau jadi, nah dia, dah boleh. Nah kompe tidak berwaktu, sebab juali berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah. Juali itu selama. Kalau ada orang Syiah nikah boleh sebulan ya. Boleh setahun. Nah, nikah kontrak. Lesah ya. Tidak semua juali itu. Dan boleh sebulan setahun. Nikah itu dah boleh ni. Itu sebulan mau. Dah ada sebulan ada. Kalau boleh sebulan itu nasi Syiah ya kan. Nah Syiahnya kau kan inyo ngejek Islam. Tapi ajaran Islam dah lakuannya ni. Nah Syiahnya kau nyo nak percaya dah dia. Banyak waktu sudah tak sah kawin kontrak. Itu syarat ijab kabul ya. Apabila rukun atau syaratnya kurang, jual beli dianggap tidak sah. Kalau tidak sah jual beli berarti makan orang ini. Nah, contohnya jual beli ini tidak sah karena kurang rukun syarat. Ada contohnya, pertama di negeri kita
Oranglah membiasakan melakukan pekerjaan mencampurkan hewan betina dengan hewan jantan. Artinya madu watiang, menjual sperma. Sehingga orang datang nalar watiang tino, poiga orang punya watiang jantan. Beko di bayinya. Kalau di Jepang ada mama rumah, dia ndak boleh bayi dia ni, boleh empuk tak boleh. Tak boleh di ela-ela. Karena ada larangan lebih. Percampuran itu ditetapkan dengan harga yang tertentu untuk sekali campur. Jadi berarti menjual air mani jantan dengan harga sekian ini tidak sah menurut cara jual beli karena tidak diketahui kadarnya, berapa kadarnya, juga tidak dapat diserahkan. Itu tidak boleh. Nabi ngecen Jabir anan Nabi sallallahu alaihi wasallam nah ambain dirabil fahli, hadis Muslim dan Nasai. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang menjual pejantan, ya, madu watiang tadi, kambing dan sebagainya. Riwayat Muslim dan Nasai. Tapi kalau perai itu tak boleh, tak boleh no. Yang bayi ko ano ko, bayi ko berarti kan boleh ini. Tapi ada jalan lain bahas solusinya. Kan tapi dengan jalan dipersewakan dalam masa yang tertentu, DCO bantiang itu. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali tidak ada halangan kalau basio. Adapun dengan jalan meminjam, maka para ulama bersepakat bahwa tidak ada halangan, bahkan dianjurkan oleh syara. Dipinjam, pinjam nanti awak gilai, bagi untuk nanti awak, waduh, enggak batul ya. Kemudian contoh yang kedua, nindak saya juali menjual sesuatu barang yang baru dibelinya sebelum diterima. Barang itu bawa beli tapi ada terima lah. Kan ada juga kabul dulu. Karena miliknya belum sempurna. Ini ialah beli tapi lah terima. Lalu lah. Tanda satu yang baru dibeli dan belum terimanya adalah barang itu masih dalam tanggungan si penjual. Terlalu tipu. Berarti kalau barang itu hilang, si penjual harus mengganti. Tidak boleh jual gitu. Yang ketiga, menjual buah-buahan sebelum nyatu atau belum bisa dimakan atau diambil, dipanen. Karena buah-buahan yang masih kecil sering rusak atau busuk sebelum matang. Itu menggunakan ulia menjual buah-buahan sebelum dioleh warna masak, dioleh timbangannya, jual teh batang tak boleh. Atau contoh jual beli ini tak boleh. Adalah jual beli sah tapi dilarang. Adalah jual beli sah tapi dilarang. Contohnya yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan adalah satu, menyakiti si penjual atau si pembeli atau orang lain. Dia awak menjual itu tersakiti si penjual atau si pembeli atau orang lain.
Yang kedua, menyempitkan gerakan pasaran. Tak ada awak taneo uang sabukan. Ya, yang ketiga, merusak ketentraman umum. Itu juga sah tapi dilarang. Contohnya membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu. Nah, jangan diwali juga itu. Nah. Laisa saja wali lain tapi dilarang. Yang kedua, membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa akhir. Nyata janjian. Ialah dibeli dalam masa akhir. Berpikir dan 3 hari ke, kalau ketujuh dia anak dan iya. Tapi kalau tidak dia datang seorang beli je lagi. Nomor doang pembeli kau. Dilarang. Semuanya meminang seorang gadis dalam pinang na hitung-hitungnya datang lu minang aja lagi. Jadi tidak boleh aja itu. Nah, ketiga, mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Jadi diambil jalan dua. Contoh menjual coklat, uang beli upai kan menang menjual atau kalasa doke simpang langgang simpang lugasok diambil itu. Waktu nak beda pasarannya. Beli contoh coklat 30.000 sampai kapukan jo kilo 35 sampai 40 situ. Tunggu nak beli ya. Diambil jalan cegat. Lesa joli tapi dilarang. Dilarang tu konek ada dosa teh. Contoh kompe membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal. Penibur. Sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Ini dilarang karena dapat merusak umum. Contoh utamanya minyak kendaraan, minyak tanah lalu BBM. Kena boleh jagung loh itu ini. Contoh yang kelima, menjual satu barang yang berguna tapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang pembeli. Contoh ayam jantan, ayam bangkok. Kilo jadinya untuk aduan kilo. Jadi menjual satu barang yang berguna tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Atau membeli ego sadiuna untuk itu juga. Nah, konam jual beli yang disertai tipuan. Inya kejayaan cauna. Nomor 1 kilo ada cacat. Berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan baik dari pihak pembeli maupun dari penjual pada barang ataupun ukuran dan timbangan. Itu tidak boleh. Itulah contoh diantaranya jual beli dan sah tapi dilarang. Panjang kejile bu. Ayo gua asli lagi. Cakukan disabuan memboli ugang sudah memboli dalam masuk khiyar kira-kira bisa 3 hari.
Dan khiyar jeko artinya boleh memilih antara dua, jadi jual beli atau indah. Itu namanya khiyar. Baga namanya 3 lagi. Kalau ketujuh dan nak dan ondai gua dan iya, tapi kalau tujuhnya tak jadi deh. Khiyar jeko ada 3 macam. Ada khiyar majelis semua. Artinya si pembeli dan si penjual boleh memilih antara dua perkara, membeli atau tidak, keduanya masih tetap berada di tempat jual beli. Itu namanya khiyar majelis. Sedang di situ ya anu ngajak le. Tu tak kayo tak jadi kau tidak ya. Kalau dak konyak aja kamu masih milih ya. Nama khiyar majelis. Tanya. Itu setelah padi sekarang sudah itu padi sekarang bayi PT 2 juta regianya PT sekarang itu nama lebih aku bayi deh itu na riba deh ya riba. Itu Anda itu kan penyakit nama oleh berasian lu di berasiannya kain petangan itu mayang dia ndak ada pada konai deh saya dah pinjam banyak nak kira itu nama khiyar majelisnya. Waktu lo ke tempat jual beli itu, ke pajak itu. Nang kedua khiyar syarat. Artinya khiyar syarat dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau oleh salah seorang. Seperti katanya si penjual, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar dalam 3 hari atau kurang dari 3 hari. Tentu lagi ya. Khiyar syarat boleh dilakukan dalam segala macam jual beli kecuali barang yang wajib diterima di tempat jual beli seperti barang-barang riba. Itu yang kedua khiyar syarat. Syaratnya kok saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar dalam 3 hari atau kurang dari 3 hari. Khiyar syarat boleh lakukan dalam segala macam jual beli kecuali barang yang wajib diterima di tempat jual beli seperti barang-barang riba. Contoh barang-barang riba, contoh perak, boleh dan lain-lain. Khiyar yang ketiga khiyar aib, khiyar aibi nama atau khiyar cacat. Artinya si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas barang itu atau mengurangi harganya. Sedangkan biasanya barang yang seperti itu baik dalam suatu akad cacatnya itu sudah ada, tapi si pembeli tidak tahu atau terjadi sesudah akad, yaitu sebelum terima. Kira kalau akad jaga si pembeli tidak tahu dia masuk ada cacatnya, kan dia nampak dia tiba di rumah. Penyajian kalau lain tidak ada cacatnya jadi, tapi kalau ada cacatnya tidak jadi.
Kontunya menerima dan nampak cacatnya latih belumah kira nampak cacat. Dek awak lain bajunya gitu mulia dia tenten. Nah, itu namanya khiyar aib ada cacat. Nanti macam khiyar ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib. Setelah ibu adalah yang membatalkan jual beli. Membatalkan jual beli apabila terjadi penyesalan di antara dua orang yang berjual beli, disunatkan atas yang lain membatalkan akan jual beli antara keduanya. Sabda Rasulullah SAW bagi Nabi Abu Hurairah telah menceritakan hadis berikut. Hadisnya kisah Nabi bahwa Nabi SAW telah bersabda, barang siapa mencabut jual belinya terhadap orang yang menyesal, maka Allah akan mencabut kejatuhannya atau kerugian dagangannya. Menyesalnya boleh, tidak boleh, tapi diterima seperti penjual itu, maka dia baru adalah dicabut kerugiannya di antara dengan dagangan lagi. Menyesal tidak diwali, kira ada beti orang lain, ya. Diterima orang wali, elok dia pembelinya ko kalau dia sabar. Ya. Kemudian yang terakhir hukum-hukum jual beli. Hukum-hukum jual beli itu yang pertama mubah atau mulia. Yang kedua wajib. Umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa. Ya. Itu juga kadi menjual harta muflis. Orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya, itu wajib hukumnya. Menjual harta anak yatim karena terpaksa. Contohnya terpaksa aku kan ambil utang bahala atau tidak mau beri makan nih, dijual kambing untuk boleh bagi. Lalu adalah non haram sebenarnya yang telah diterangkan pada rupa-rupa jual beli yang dilarang. Adalah hukumnya sunat, misalnya jual beli kepada sahabat atau famili yang dikasihi dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang itu. Antara keluarga atau tetangga